masih melihatnya seluas tapi itu. sosok dari Bu Susi ini masuk nggak dalam kriteria untuk mendampingi Anies Baswedan dari sisi koalisi perubahan? Kalau dari kami melihatnya silakan Mas Anies aja yang menentukan. Gitu. Kita sudah tuntas kalau urusan cawapres, nama sudah ada di Mas Anies yang berhak menentukan, Mas Anies lah yang nanti akan mengumumkan. Kalau kita ikut aja lah, kita udah sepakat, kita udah tanda tangan piagam ya Bang ya. Kita ikutin di piagam itu sudah jelas yang menentukan baca pres namanya Mas Anies, di poin ketiga kriterianya apa, di poin keempat waktunya seperti apa. Nah ini silakan kita tunggu aja Mas Anies, tapi lagi-lagi tadi kami ini senang beliau bertemu dengan Bu Susi, apalagi ini kan sahabat lama ya, sama-sama di kabinet. Coba ingat nggak waktu periode pertama Pak Jokowi itu banyak sekali gebrakan ya, Pak Hermawi ya, kalau periode kedua kurang kayaknya. Enggak. Kang Ujang, saya langsung ke Kang Ujang ya. Mungkin mereka, Bang Zaki, Bang Hermawi masih malu begitu ya, tapi kan gini, dua partai ini juga punya kepentingan untuk mengajukan tokoh jagoannya mereka kan sampai saat ini gitu. Kalau Kang Ujang melihatnya pertemuan kemarin dengan Bu Susi, dalam konteks koalisi perubahan gimana? Pertama begini, kita melihat kalau Pak AHY katakanlah capres yang katakanlah ya bakal cawapres yang diusung Demokrat, itu kan harus ada pembanding, ya kan harus ada second opinion gitu. Nah, kenapa ya pembanding itu ya banyak, misalkan ada Yani Wahid katakanlah ya kan yang muncul, ada Bu Khofifah, ya termasuk Bu Susi, dan itu bagus. Dalam konteks uji publik nanti kan kelihatan, ya kan, misalkan mana dibanding-banding di antara kedua tokoh itu misalkan, atau ketiga tokoh, kalau keempat tokoh dengan Bu Yani Wahid misalkan. Nah ini kan akan kelihatan, dari publik bisa melihat kualitas, katakanlah dari empat yang muncul itu. Itu penting, kenapa? Karena cawapres itu bukan hanya sekedar tadi bagaimana dia kader partai, atau ketua umum partai, ataupun misalkan memiliki elektabilitas, ya kan, tetapi juga penting diuji oleh publik terkait dengan latar belakangnya, prestasinya, jejaknya, itu penting. Jadi kemarin Pak Anies ketemu Bu Susi dalam rangka itu. Yang kedua saya lihat begini, kan ada persyaratan Pak Anies kan, 5+ kan, yang 5+ itu kan persyaratan 5 yang sudah publis oleh Pak Anies sudah lama itu, dan plusnya terakhir kemarin yaitu tidak berkasus atau tidak masalah dan berani. Nah kalau kita baca Bu Susi, kan dia memang dianggap, mohon maaf, punya masalah nggak kan gitu. Kalau dia tidak punya masalah, ya oke lah masuk kriteria. Maksudnya misalkan. Maksudnya catatan hukum gitu ya? Ya, lalu pemberani, ya Bu Susi kata Berani. Nah, berani. Nah, kalau kita mengikuti kriteria yang disampaikan Pak Anies 5+ itu ya, 5+1 itu ya masuk kriteria kalau menurut saya. Tetapi catatan saya, di mana misalkan elektabilitasnya tinggi kah, rendah kah, ini penting. Ukuran pertarungan pilpres itu ya bagaimana elektabilitas. Tapi cukup mendongkrak nggak dengan nantinya mungkin bisa disandingkan dengan Anies Baswedan untuk mendongkrak elektabilitas? Hanya harus diuji, Mbak Rati. Karena begini, elektabilitas itu tidak datang dengan sendiri. Butuh proses, butuh tahapan ya kan untuk bisa menggerakkan atau menaikkan elektabilitas dari kandidat itu, termasuk Bu Susi. Ini waktu tidak lama lagi, hanya sekedar 4 bulan kurang lebih pendaftaran di Oktober. Maka ya kalau suka tidak suka, kalau memang Bu Susi berminat, ya harus menaikkan itu. Karena standar ukuran parameter capres-cawapres elektabilitas itu utama. Kemenangan itu ya pasti arahnya elektabilitas, karena itu terkait dengan keterpilihan. Berarti Demokrat bisa bilang ya ke Mas Ahy aja kan popularitas elektabilitas sudah tinggi. Gitu. Ya, oke, kita sudah dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Sesaat lagi apa kabar lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Tadi saya langsung ke Kang Ujang lagi ya. Kang Ujang, soal bicara popularitas, elektabilitas itu kan menjadi hal yang wajib juga ya bagi seorang bakal capres dan juga cawapres. Nah kalau misalnya kondisinya kayak seperti ini, kita ada sosok Susi Pujiastuti, ada sosok AHY. Rasional ke AHY dong kalau misalnya kayak gitu? Ya kalau kita lihat komposisi koalisi dulu partai kan 20%. Tentu kan ada Nasdem, PKS dan Demokrat. Kalau saya melihat ya Nasdem sudah dengan Aniesnya, artinya personal atau individu figur Anies itu kan Nasdem yang dorong ya. Oleh karena itu cawapres itu saya melihatnya ya mestinya kan dari antara PKS dengan Demokrat. Tetapi kan ada nama luar juga yang masuk kan tadi, termasuk Bu Susi kan begitu. Ini kan termasuk tadi Yani Wahid, mohon maaf gitu. Lalu ya bahkan sebelumnya Mahfud MD bilang nggak mau juga. Terus ya kan, nah, kalau kita Khofifah akhirnya saya melihat kalau melihat dari struktur itu ya, struktur politik seperti itu, maka sebenarnya ya ada di PKS dengan Demokrat kuncinya. Cuma kan terkadang ada ya komunikasi yang tidak bagus juga, misalkan ya, antara di
koalisi perubahan itu, misalkan ya dengan Demokrat dengan Nasdem, itu kan kadang-kadang berbeda, tapi biasa berbeda persoalan tentang figur cawapresnya. Itu kan saling mengkritik. Dan Tapi itu kalau hal ditanya wajar. nanti serahkan ke Mas Anies. Kalau dari Nasdem, dari Demokrat. Memang kan begini. Memang ya psikologi memang itu agak begitu. kesepakatan. Tetapi Nasdem mengatakan juga kalau Pak Anies beretika katanya tolong dong komunikasi juga cawapres dengan kami kan begitu. Oh, iya, Sejatinya kan mesti begitu. Walaupun memang sudah diserahkan Pak Anies, tetap kalau nanti Harus ada kalau komunikasi. cawapresnya yang lain, Demokrat juga pasti marah dong. Nah, Begitu, Demokrat iya. emang pasti marah, Bang Herzaki. Kalau cawapresnya yang lain, Selain ya Bu Mas Susi, Ahaye. selain Mas Ahaye. Itu kalau marah itu, kalau tidak pernah komunikasi. Kan Tapi ini Kalau dikomunikasikan. Mas Ahaye kan hampir setiap hari komunikasi intens. Dengan Nasdem juga Iya. intens komunikasi. Dengan PKS juga intens komunikasi. Hanya kan nggak semua kita laporkan ke media. Hanya memang ini kadang-kadang ini, kadang-kadang kita media nanti ini kan atau pengamat ini bilang, wah lagi ribut, lagi apa enggak. Inilah perbedaan dan kelebihan dari koalisi perubahan. Bagi kami ini berbicara, berdiskusi, beda pandangan, sah-sah saja, wajar. Ya kan, karena inilah Indonesia gitu loh. Kalau di kita aja kemudian semua harus seragam, ada yang beda dikit dipanggil, wah ini demokrasi atau apa kan enggak. Tapi Nah, mungkin nggak cawapresnya di luar dari koalisi perubahan. Seperti nama Ibu Susi begitu, atau nama-nama yang lain begitu. Bukan Kalau kami Demokrat sudah tegas dan jelas, urusan cawapres sudah tuntas, mandat sudah di Mas Anies, kita sudah punya piagam, ada kriteria di situ. Ya silakan kita tunggu saja Mas Anies memutuskan sesuai dengan kriteria mau dari dalam, mau dari luar. Oke. Bagaimanapun panduan kami, pegangan kami adalah piagam karena bagi Mas Ahaye yang paling penting adalah rakyat nih yang utama. Rakyat ingin perubahan, tokoh utama perubahan adalah Mas Anies. Masalah wakil, kami sudah bersepakat bertiga dan Mas Anies berempat jadinya kan dengan 4 pihak ini. Ada 5 kriteria, ditambah lagi oleh Mas Anies kriteria 0. Bagus ini kriteria 0. Sebenarnya kriteria 0 ini bukan tambahan kriteria ya. Ya. Tapi ini sama sebenarnya karena Penegasan saja. penegasan aja karena di kriteria pertama kan punya kontribusi terhadap pemenangan. Satu punya kemenangan itu konteksnya satu punya elektabilitas, Ya. kedua tidak punya kerentanan politik. Nah, kerentanan politik ini bisa juga diartikan sebagai ya bebas dari masalah hukum salah Ya, satunya. ya. Oke, Tidak kerentanan tersandra. politik bisa diartikan gini juga nggak, Bang Herzaki, ketika nama Mas Ahaye disebut sebagai salah satu yang masuk monitor cawapresnya Ganjar Pranowo. Itu kerentanan politik juga bukan? Enggak dong. Itu enggak kerentanan politik karena jelas ya kan pilihan sikap Demokrat. Mas Ahaye kami komit dan konsisten dengan koalisi perubahan mengusung Mas Anies Baswedan. Nah, pada saat kami masuk katakanlah sebagai radar cawapresnya Mas Ganjar, ranahnya teman-teman PDIP, itu kan haknya mereka. Kita semua ini kan partai politik ingin yang terbaik untuk bangsa ini. Mana cawapres terbaik. Kalau ternyata Mas Ahaye dianggap salah satu opsi terbaik buat Mas Ganjar, itu kan haknya teman-teman PDIP berdasarkan hasil diskusi mereka. Tapi dan juga Demokrat tetap bersatu konsisten dan di dalam. komitmen dengan koalisi Oh perubahan. jelas. Terakhir saya juga udah naik Mas Ahaye. Mas gimana nih? Kok dari 10 jadi 5 nih? Saya bilang gimana? Ya kita di perubahan lah tetap gitu kok. Kita tetap Mas Anies Baswedan loh. Ini kan kita udah punya kesepakatan dengan teman-teman Nasdem dan PKS dan kita komit karena tadi rakyat yang utama inginnya perubahan. Oke, Gitu.